Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Jaringan, Bapak Apandi, para pelatih, para bapak, para ibu, anggota Mahatma dan calon anggota Mahatma yang berbahagia. Bersyukur rasanya pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim bersama untuk ikhtiar mencari sehat ya, dengan menggunakan latihan fisik yang memadukan antara kekuatan fisik, kekuatan nafas dan kekuatan zikir. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan, pasti Bapak Ibu udah tahu kekuatan Mahatma yang membedakan dengan latihan Mahatma itu jurusnya adalah perpaduan antara kekuatan fisik dengan jurus. Yang kedua tekan nafas, dan yang ketiga zikir. Jadi tiga inilah yang menjadi ciri khas kekuatan olahraga pernapasan Mahatma. Kalau Bapak cuman jurus aja, energinya kurang kuat. Kalau Bapak cuman tekan nafas saja, energinya juga kurang sempurna. Maka harus diimbangi dengan tiga kekuatan ya. Jadi jurus juga fisik, kemudian nafasnya ditekan di pusat dua jari, kemudian zikirnya jalan. Ini akan menjadi power, kekuatan yang luar biasa. Ya. Jadi jangan lupa tuh, jangan sampai cuman jurusnya aja ya, tapi zikirnya enggak, nafasnya enggak, jadi kurang sempurna. Zikir, jurus, dan apa tadi? Nafas. Mengingatkan ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Ini yang membedakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadis ini menjadi pengingat kita. Jadi kata Nabi, ada tiga golongan manusia yang nanti akan mendapat perlindungan dari Allah di saat tidak ada satupun yang bisa melindungi. Namanya zona alam mahsyar. Jadi nanti Bapak Ibu, pada saat kiamat, manusia di seluruh dunia dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman nanti kiamat dikumpulkan di sebuah tempat namanya alam mahsyar. Apa alam mahsyar itu? Dalam banyak kitab yang dijelaskan oleh para ulama, yang dalam bahasa Arabnya alam mahsyar itu adalah ardun baydha'un wasi'atun. Tanah lapang yang luas tanpa batas, yang warnanya putih seperti mega, seperti awan. Itulah alam mahsyar. Dan itu suasananya mengerikan. Ada orang di alam mahsyar, dia tersenyum bahagia di sini. Tapi di sebelah kanannya ada orang menangis, menjerit, tenggelam oleh keringatnya. Di sebelahnya lagi orang berdarah-darah, menangis. Itulah nanti terjadi keajaiban yang di luar nalar manusia, namanya alam mahsyar. Dan kita semua akan datang di sini berkumpul. Ayah tidak kenal ibu, anak tidak kenal orang tuanya, suami nggak kenal istrinya, istri nggak kenal semuanya. Tidak ada yang kenal satupun, asing di alam mahsyar itu. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita di dunia di tempat itu. Namanya alam mahsyar. Jadi Bapak Ibu, alam mahsyar itu mengerikan. Ya. Tapi nggak usah khawatir. Ada orang-orang yang justru bahagia pada saat suasana mengerikan. Nah, ada tiga orang yang nanti di alam mahsyar itu akan dikawal sama Allah, dilindungi sama Allah. Di saat orang lain menderita, di saat orang lain dalam kesulitan, dia tetap tersenyum bahagia. Siapa mereka? Tiga. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makari. Pekerjaan sederhana, tapi efeknya luar biasa. Apa? Orang yang terlatih berwudu pada saat situasi lagi malas, lagi ngantuk, lagi dingin, lagi ingin tidur, tapi dia paksakan bangun untuk ngambil air wudu karena Allah, untuk ibadah.
Kata Nabi, air wudhu yang diambil akan menjadi menjadi penolong kita nanti pada saat kita kesulitan di alam mahsyar. Jadi nanti orang-orang yang terlatih wudhu dalam kondisi situasi malas, Allah akan hadir membersamai kita, mengarahkan kita, menuntun kita di alam mahsyar. Kalau Allah sudah hadir pada saat di alam mahsyar, tidak ada kebahagiaan yang tidak ada tandingannya kecuali Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita biasakan berwudhu. Memang Bu, ini ilmu nih. Wudhu itu memang hanya untuk sholat. Tapi tidak ada salahnya hari-hari aktivitas kita juga disertai dengan wudhu. Ya, apa? Mau tidur kita wudhu dulu. Mau pergi jalan-jalan jauh kita ambil air wudhu dulu. Mau menemani suami pada saat tidur malam kita wudhu dulu. Mau dagang ke pasar dari rumah kita wudhu dulu. Orang yang membiasakan mengambil air wudhu ya, itu adalah orang-orang yang akan berpotensi mendapat perlindungan dari Allah pada saat nanti berjalan di alam mahsyar. Orang lain tersesat, orang lain menderita, orang lain menangis dengan darahnya, keringatnya. Tapi karena kita terlatih wudhu, kita damai, tentram, nyaman. Kenapa? Air wudhu menolong kita nanti di hari akhirat. Jadi jangan main-main dengan wudhu. Memang wudhu itu hanya untuk sholat. Lupa ngapain kita mau tidur kok wudhu. Begini cara berpikirnya. Kalau kita mau tidur ngambil air wudhu, posisi kita sedang bersih. Pada saat nanti sedang tidur, siapa tahu malaikat Israel datang pada saat kita lagi tidur. Kita diambil nyawanya oleh malaikat Israel, posisi kita sedang dalam keadaan suci dan punya wudhu. Betapa bahagianya orang-orang yang kedatangan malaikat Israel, tapi posisi dia sedang dalam keadaan punya wudhu. Ada enggak orang tidur paginya enggak bangun lagi? Ada Pak. Ya. Malamnya sehat, begitu bangun subuh udah nggak bangun lagi. Jadi di tengah malam itu ada malaikat Israel datang, waktumu udah selesai Pak Bu, ayo kita pulang. Tapi kalau kita dalam keadaan berwudu, minimal kita mendapat 1 poin. Mau berangkat perjalanan jauh ke kantor, kita punya air wudu. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa di jalan, posisi kita sedang dalam keadaan suci. Betapa kita punya poin pada saat kita sedang dalam jalan-jalan masih punya wudu. Ini pentingnya. Pekerjaan sederhana, tidak membayarkan, tidak mengeluarkan uang, tidak butuh biaya, tapi efeknya menghadirkan pertolongan dari Allah apa? Berwudu pada saat kita sedang malas. Memang hadis ini khusus pada saat malam hari. Mau sholat tahajud atau mau sholat subuh, kita kan ngambil air wudu tuh. Orang-orang yang membiasakan mengambil air wudu dengan ketulusan karena Allah, maka dia berpotensi akan mendapatkan perlindungan nanti di alam mahsyar. Siap membiasakan wudu? Siap ya? Nah, saya ingin ngajaknya bukan ilmu teori, ilmu praktek. Dan saya sudah praktekkan, ya. Setiap tidur, sikat gigi dan ambil air wudu. Bahwa kemudian batal lagi, yaitu lain masalah, ya. Yang penting kita mengawali dengan air wudu. 1. Yang kedua siapa? Bahkan tidak hanya itu Bu. Air wudhu itu bisa menghapuskan dosa. Apa kata Nabi? Salasun kafarat. Kemarin ada namanya Masjid Muhajirin ya. Di waktu subuh saya menyampaikan tema ini. Kata Nabi, salasun kafarat, ada 3 yang menjadi penggugur dosa-dosa kita. Pekerjaan sederhana tapi bisa menghapuskan dosa. 3. Yang pertama apa kata Nabi? Isbahul wudu fis sabarat. Menyempurnakan wudu pada saat situasi sangat dingin. Lagi atis, lagi kekepan, lagi tanggung ya. Toli tangi ngambil air wudu. Jari Kanjeng Nabi, air wudu yang mengalir pada wajah tangan kita menghapuskan dosa-dosa yang kita miliki. Tapi bagi yang punya dosa, kalau Bapak Ibu kan kelihatannya nggak punya dosa kan? Punya dosa nggak? Wah, punya. Berapa Bu? Banyak. Nah, biasakan ngambil air wudhu secara sempurna. Nggak main-main loh.
Wudu bayar enggak? Butuh tenaga enggak? Butuh naik kendaraan enggak? Enggak. Pekerjaan simple, sederhana, tapi efeknya bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apa? Sempurnakan wudunya. Maka anak-anak kita harus diajarin dulu kontrol wudunya, jangan sampai salah. Kadang-kadang anak kita wudunya padu raye karo matai. Ya. Dulu waktu zaman ibu bapak kecil sih nggak begitu ya. Ya. Aduh asal teles wajahnya, sempurnakan. Cuci tangannya, baca bismillah, kumur-kumur 3 kali, ambilkan air ke dalam hidung 3 kali, baru ngambil air wajah dari mulai ujung rambut kanan kiri telinga bawah basah sempurna 3 kali, lalu ngambil air wudhu dengan mengusapkan tangan sampai siku 3 kali, tangan kiri 3 kali, ya, mengusap kepala, bukan dicuci, mengusap kepala, ya, telinga sunnahnya, ya, dan seterusnya. Kalau kita sempurnanya wudhu akan menjadi cahaya nanti di alam akhirat. Ada hadis Nabi yang mengatakan wudhu yang dilakukan oleh orang Islam, oleh umatnya Nabi Muhammad akan menjadi pembeda dengan umat-umat lain nanti pada saat hari kiamat. Siap menyempurnakan wudhu? Siap. Pekerjaan beli susah bayar tapi keren, penghapus dosa. Yang kedua apa yang menghapuskan dosa? Yang kedua yang menghapuskan dosa itu adalah naklul aqdam ilal jamaat. Ada yang tahu artinya? Naklul aqdam ilal jamaat. Ada yang tahu artinya? Kalau ada yang tahu kasih hadiah Pak Pandi. Apa yang kedua? Melangkahkan kaki ke tempat berkumpulnya orang berbuat baik. Sholat jamaah baik, datang dari rumah, kumpul dengan orang yang berjamaah, langkah kakinya menghapuskan dosa. Kumpul di Mahatma, saling berbagi kebaikan, saling senyum ramah, kebaikan datang dari rumah, langkah kakinya menghapuskan dosa Pak. Jadi yang namanya jamaah tidak hanya sholat, tapi berkumpul menemui pengajian, menemui bersilaturahim, menemui latihan Mahatma untuk berbagi kebahagiaan pada orang lain. Kata Nabi, langkah kakinya menggugurkan dosa-dosa kita. Lebih banyak melangkah kaki ke mall apa lebih banyak melangkah kaki ke jamaah? Mall ya. Nah, mari kita perbanyak langkah kaki ke mall. Ya. Coba sekarang kalau usia-usia begini, kita hitung frekuensi langkah kaki kita lebih banyak kumpul ke yang gak karu-karuan atau kumpul kepada kebaikan. Ya Alhamdulillah ya gitu, kalau sudah kebaikan udah keren. Yang ketiga yang menggugurkan dosa itu adalah apa? Intidharus sholat ba'das sholat. Kalau bahasa artinya, bahasa terjemahnya menunggu kehadiran waktu sholat setelah selesai sholat. Maksudnya apa? Selesai sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum ya Allah, mudah-mudahan umur saya sampai nanti sampai maghrib ya Allah. Selesai sholat maghrib ya Allah, mudah-mudahan nanti subuh saya bisa sholat lagi ya Allah. Selesai sholat subuh ya Allah, mudah-mudahan nanti sholat duhurnya saya bisa ketemu lagi. Setiap selesai waktu sholat, dia merindukan kehadiran waktu sholat. Maka kata Nabi, merindukan waktu sholat menggugurkan dosa-dosa kita. Rindu butuh uang nggak? Menunggu butuh duit nggak? Enggak, gampang Pak masuk surga. Cuman rada angel, kadang-kadang lagi ngobeng. Ibu pernah ngobeng nggak? Pernah dari pagar betis nggak? Pagar betis, apa namanya? Pagar-pagar ayu kan biasanya make upnya kandel Pak ya, sampai 1 cm, lipstiknya 2 meter. Kalau lagi ada suara azan di waktu zuhur, kita lagi ngobeng, ngobengnya terus apa sholat dulu? Tanggung nggih salate lagi soalnya lamun wudu kayak bedake ilang kabeh. Mulai hari ini di usia sekarang tidak ada yang lebih penting dari menghadap Allah. Bedak karo Gusti Allah lebih utama mana? Bapak Ibu kang lagi dagang ning pasar, begitu datang waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dagang terus apa sholat dingin? Dagang terus kagok ya, tempe buatan mau. Rubah sekarang. Apa?
berhenti dagangnya dulu atau gantian dengan yang lain, saya sholat dulu. Kenapa? Allah lebih besar daripada tempe kita. Iya Pak. Di kantor, lagi ngantor nih, ya Pak Pandi, bengian lagi durung pensiun, ya. Ini pensiun, ya. Lagi kantor kerja-kerja, begitu lagi kerja keras ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hentikan pekerjaan kantornya, di skor, sholat. Kenapa? Allah lebih penting daripada pekerjaan di kantor. Lagi main HP, Toli datang waktu azan, meninggalkan HP apa sholat dulu? Terus main HP atau sholat dulu? Betapa indahnya kita lagi main TikTok, tetapi karena ada azan yang jauh lebih indah daripada TikTok, tinggalkan TikToknya. Karena apa? Allah lebih besar daripada TikTok kita. Tapi setan itu pinter. Begitu Bapak Ibu lagi main TikTok enak-enaknya, lalu azan, ikut TikTok lebih enak sama suara azan, terus senang baik. Kagok. Siap berubah? Ilmu praktek. Berat Bu, saya juga sama. Woyo, kalau lagi di laptop. Saya kerjaannya nulis Bu, kalau lagi di rumah ngetik, bikin buku, nuarang buku semua. Itu kadang-kadang dikode, ayo wis, buku kan penting. Padahal suara azan udah berkumandang. Kita azan, tutup laptopnya tuh. Astagfirullahaladzim, laptop buat apa? Walaupun ilmunya penting, ada Allah yang lebih penting. Jangankan cuma sekedar main HP, lagi baca Quran. Baca Quran khusyuk, begitu suara azan tutup Qurannya, udah nggak ada manfaatnya lagi. Kenapa? Allah lebih penting daripada membaca. Hari baca Quran karo main HP penting di. Baca Quran aja pada saat ada suara azan berkumandang, tinggalkan Qurannya. Apalagi main. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti lagi main HP ada suara azan, teruskan main HP-nya. Siap berubah? Oke, siap berubah. Sama-sama, bukan berarti saya hebat. Enggak, saya juga berjuang sama. Berat itu. Lagi enak-enak tanggung ini ngetiknya rong baris maning. Udah itu setan itu. Setan, pastikan. Lagi enak-enak main TikToknya, waduh ceramah enak. Bagian ceramah gak? Enak. Jadi setannya, wis TikTok baik, enak. Akhirnya sholat pun agak telat ketinggalan. Baru ditunda. Mari kita berubah menjadi lebih baik. Jadi menunggu kehadiran waktu sholat setelah selesai. Anak yang masih kerja di kantor di sini Bapak Ibu. Siapa? Pak Harto masih di kantor. Ya. Dulu saya waktu zaman jahiliyah, kalau mimpin rapat di kampus, ya, begitu suara azan pada saat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu saya bilang, Bapak Ibu, mari kita skor rapat kita untuk mendengarkan azan. Berhenti tuh mendengarkan azan sampai selesai azan. Bapak Ibu, karena azan udah selesai, mari kita rapatnya kita lanjutkan. Na'udzubillah. Mestinya diskor bukan untuk dengerin azan, tapi diskor untuk melaksanakan. Percuma kalau cuma sekedar mendengarkan azan tapi rapatnya diterusin. Itu zaman, ada nggak yang begitu Bu? Anak pamong desa beli ning kene. Anak beli Pak Pandi. Angka ya. Ya, yang rapat berhenti, skor tuh bukan untuk mendengarkan adzan, skor untuk melaksanakan sholat. Masih tangi ada nggak tenang baik. Ya. 3 yang menggugurkan dosa apa tadi? Wudu, menyempurnakan wudu, apa? Melangkahkan kaki ke tempat berjamaah. Yang ketiga, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Nah kembali ke tadi 3 yang dapat perlindungan di alam mahsyar. Tadi yang pertama apa? Ingat gak? Wudu pada saat suasana lagi malas. Siap punya wudu, selalu punya wudu tiap hari? Yuk ramat sama-sama Bu, kita latihan ya. Wudu. Kok batalan bahaya soalnya bocor bahaya gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Allah akan akan memaafkan. Yang kedua, siapa yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada saat nanti di hari kiamat? Yang kedua adalah ya sama dengan tadi, al-mashi ilal masajid fil zulmi. Orang yang melangkahkan kaki menuju masjid pada saat situasi masih gelap. Subuh masih peteng, ngajak wong lanang, Pak, ayo ning masjid, jalan kakinya
akan menjadi perlindungan kita nanti di hari alam mahsyar. Bapak-bapak menjelang sholat subuh bangun, enggak kiyeng ngantuk, apa maning terus kerja keras malamnya, capek lelah, bangun tidur males, paksakan Mbak ya. Begitu Bapak melangkahkan kaki, Allah sudah hadir nanti menunggu di alam mahsyar untuk mengawal perjalanan kita menuju surga. Ya, berangkat al-masyi, masyi itu orang berjalan, ilal masajid, ke masjid-masjid, jamak taksir lamun wong dalam pesantren. Masjid-masjid fil dulmi, pada saat suasana masih rada peteng, rada gelap. Intinya apa? Bukan hanya gelap, tapi orang yang sering, frekuensinya lebih sering berangkat menuju tempat sholat, itulah orang-orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Lebih sering ning pasar atau lebih sering ning tempat sholat, Bu? Pasar. Ya memang dagangnya ning pasar ya Pak Sunaja. Ya di pasar juga nggak apa-apa, ibadah ya, ibadah. Yang ketiga siapa nih? Orang yang dapat perlindungan Allah nanti di alam mahsyar, al-mut'imul ja'i. Al-mut'imul ja'i itu bahasa Arab. Siapa yang tahu artinya? Memberi makan orang. Saya kasih HP nih yang bagus. Artinya ada, saya yakin ibu bapak ini pura-pura nggak ngerti bahasa Arab. Pura-pura. Nah, artinya apa? Yang ketiga, orang yang dapat perlindungan dari Allah itu adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Sesekali hari Jumat datang bawa nasi bungkus 5 biji, jalan ke pasar, ana wong kang biasa mangane susah, kita kasih makan dalam kondisi begitu. Itulah Allah akan hadir nanti menemani kita di alam mahsyar. Suka ngasih makan orang yang lapar nggak Bu? Bu, Pak, lah pada menang baca. Suka ngasih makan suami yang lapar nggak? Bu, suka ngasih makan suami yang lapar nggak? Apalagi kalau suami yang dikasih makan ya, orang lain aja yang kita tidak kenal lalu dia senang ketika kita bawa nasi bungkus ke dia, itu pertolongan dari Allah yang akan abadi yang membuat kita. Bapak Ibu setiap 1 bulan ngumpulin uang 1.000, 2.000 sampai tadi terkumpul berapa Pak Imam? 3,5 juta. Subhanallah, itulah yang nanti akan hadir Allah. Bapak Ibu jamaah Mahatma di Plumbon sudah menyiapkan dana untuk membantu lembaga pendidikan. Kata Allah, kata Nabi lewat hadis tadi, inilah orang-orang yang akan dihadirkan Allah di kanan kirinya, sehingga nanti di alam mahsyar dikawal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bokat nanti ning surga padan dingin, ajak lalen nyebut nama Pak Pandi. Ya, bokat ketinggalan ning guri. Ya, Bapak Ibu harus sama-sama kita ke surga ya. Sama-sama. Jadi reuninya tidak hanya reuni latihan gabungan, reuni di surga nanti. Salah satu caranya apa? Berinfak dan berbagi, memberikan makan kepada orang yang lapar. Berbahagialah ibu-ibu yang sering memberi makan pada suaminya. Berbahagia juga bapak-bapak yang sering mengupai belanja kepada ibunya, kepada istrinya, ya, pada istrinya. Luar biasa. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, berbagi sedekah, berbagi makan nasi bungkus kepada orang yang lapar, itu juga bagian dari cara ibadah kita kepada Allah. Materinya simple, sederhana, belikaken lale, belikaken biaya, tapi yang paling penting mari kita praktekkan. Sekali lagi saya nanya, ada 3 yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Yang pertama apa? Wudu, membiasakan wudu ya. Yang kedua apa tadi? Berjalan menuju tempat ibadah pada saat situasi masih gelap. Wah berarti bakal masih petang baik? Enggak, bagian masih terang enggak, tetap bisa. Ada orang yang nanya, Pak, di situ kan jalan kaki bagi orang pribadi, lamun naik motor pada baik, naik motor juga sama. Ya. Jadi saya meyakini ibu datang ke tempat ini kan untuk bersilaturahim, kebaikan. Itu menggugurkan dosa, mendapatkan perlindungan dari Allah. Udah banyak dunia akhirat Bu. Daripada tekaning mall entok duit bari tingak-tingok di karu-karuan. Ya kan? Ibu bahagia nggak kumpul tiap malam, tiap sore Sabtu di sini?
Bahagia nggak? Kalau nggak bahagia nggak usah datang. Percuma ya kan? Kita datang untuk bahagia aja. Ngapain? Ceritanya kemarin tuh Pak Imam, Pak Bakar, saya tuh kemarin bawa jamaah umroh. Anak jamaah seng Sumatera Barat, wongnya merengut, bay. Sampai saya bilang, ya, Bapak Ibu ngapain jauh-jauh ke Mekah cuma ngandon merengut di Mekah. Ya. Jadi gimana? Senyum bahagia. Sayangnya beli mancing Mahatma, coba lamun mancing Mahatma kayak gemuyu dewek baik. Ya ini pembentukan karakter lewat Mahatma tuh keren Bu. Senyum itu menyehatkan. Senyum itu membahagiakan. Bayang pegel-pegel dari Indonesia naik pesawat, naik bus, turun di hotel ngantri tapi merengut, baik capek, pegel gitu. Jadi gimana? Hilangkan. Selamat tinggal merengut, selamat tinggal cemberut, selamat tinggal apa maning tuh? Masam. Ibu, ning masuk merengut buatan. Biasa. Oh bener. Biasa karo. Sehat ya, jangan merengut. Lihat istri saya selalu senyum ramah setiap hari itu. Tepuk tangan tuh buat istri saya. Ya. Mari Bapak Ibu kita budayakan. Senyum itu bukan ajaran Mahatma aja, itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Pandi bakal ketemu karo kita ake gemuyu daripada merengut ya. Kurangnya sehat baik ya. Duitnya ya dompetnya kandal baik walaupun isinya kertas ya betul. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kepanjangan ngecapraknya ya. Ada manfaatnya nggak? Nah, terima kasih kalau ada. Berarti kehadiran saya mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu. Terakhir, pengumuman saja Pak Pandi, segera dibicarakan kapan kita akan latihan gabungan ya. Apakah menjelang 17-an atau setelah? Tempatnya gue terserah. Saya mengusulkan di daerah Cikumpai ya, cukup sejuk, hawanya ada kolam renang, ada wisata dan sebagainya. Ya, nginep Pak, ayo nginep ayo. Tapi nggak ada villa Pak di sana. Kalau mau nginep di luar kota ya. Yang kedua Pak Pandi agendakan untuk latihan pelatih ya. Kalau bisa di Gegesik kapan Pak? Minggu ya, besok berarti ya? Besok ada agenda nggak Bu? Oh rapat pagi kan ya? Ini kan latihannya sore di Gegesik. Nah, kalau bisa nanti silakan nanti kita berkunjung ke Gegesik. Imam bakat melu ning Gegesik ayo. Nah. Oh ya. Jadwal apa? Jadwal kekepan sih Bu. Dina Minggu. Asale ibunya kan dokter dari tinggal dina ngekepi be pasien. Anak liburnya dina Minggu pulangnya diajak dolan Minggu beli bisa Pak. Jadwal kekepan. Ya itu Pak Pandi ya. Dan yang ketiga tadi apakah perlu ada latihan apa tuh yang naik perahu biar pada jerit kabeh ning kana gitu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Kita tepuk tangan dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Pandi. Monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tausiah demi tausiah sudah kita terima. Mudah-mudahan tiada pilihan lain kecuali kita mengamalkannya dengan istiqomah. Terima kasih Pak Asgub. Sekali lagi kita beri aplaus, tepuk tangan yang meriah luar biasa. Bapak Ibu terima kasih semuanya ya, hati-hati di jalan dan tentunya mudah-mudahan tidak ada halangan sampai di rumah masing-masing. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bersalaman tapi jarak jauh aja lah ya Bapak Ibu ya.